Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kang Andi dan Bunda Enha. Masya Allah, mudah-mudahan kita doain Bun, mudah-mudahan hari ini teman-teman yang lagi merasakan ketidaknyamannya sensasi, yang merasakan dikatakan yang gundah gulana yang sedang meratapi, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita ini supaya saudara-saudara kita ini supaya cepat sehat, supaya cepat baik, tambah pulih dan kembali normal lagi, sampai benar-benar sembuh total. Ya, amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi dan Bunda Enha di channel YouTube-nya yaitu Kang Sunandi, teman-teman. Baik teman-teman, masih seputaran tentang gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Begini teman-teman ya, untuk tema kali ini karena banyak yang request gitu ya. Requestnya apa? Ini sepakat semuanya, hampir 90% dikatakan meminta kepada kami, yaitu jangan sampai tentang seorang istri ataupun pasangan ataupun suami lah ya. Ada yang mengatakan, Kang, ada nggak sih orang saya sendiri nggak setuju bila mana ada seorang istri atau suami ataupun pasangan kita yang bikin pemicu cemas dari pasangan yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Nah, jadi bagaimana? Jadi ada yang bilang, oh gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara pasangan, jadi nambah-nambah apa? Yang ada cemasnya. Ada cemasnya gara-gara istrinya. Nah, gini kita nggak setuju karena justru pasangan kita itu memang masing-masing Bun ya. Nah, makanya ada channelnya lagi di channel Bunda Enha. Nah, di situ nanti saya akan bikin kenapa itu untuk orang pasangan yang dikatakan yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, bagaimana cara menanggulanginya kan seperti itu ya. Nah, begini teman-teman ya. Sebelum kita ada pembahasan ke sana, yaitu temanya tentang bagaimana seputaran pengalaman saya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Pengalaman saya sekali lagi teman-teman ya, saya itu bukan ahli medis, bukan ahli obat, bukan ahli terapi, bukan, apalagi dokter saya bukan. Saya di sini untuk bercerita tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Dan saya pun juga berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu berdasarkan dengan pengalaman yang dulu saya alami, yaitu tentang saya berbicara tentang mantan penderita. Mantan penderita. Dan mentor saya adalah ini mentor saya ini. Jadi teman-teman, kenapa bisa saya bisa sembuh total ya, bisa sembuh benar-benar sembuh. Mungkin 2 tahun 3 tahun sini kita sembuh ya, alhamdulillah. Nah, itu berkat semuanya perjuangan daripada istri saya itu teman-teman. Nah, makanya saya nggak setuju bila mana ada seorang pasangan yang ini pemancing, ini pemicunya gara-gara istri, gara-gara suami atau gara-gara pasangan kan gitu ya. Nah, saya nggak setuju. Justru yang dan ini ada kaitannya juga, antara harus mensupport pasangan kita yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, untuk kita lebih dalam lagi ngobrolnya Bun ya, lebih dalam supaya kita lebih serius lagi. Nah, biar yang suka ngopi jangan lupa ngopi dulu. Nah, ngopi Bun. Nih kopinya beda nih. Tuh, ngopinya beda begitu. Ini tangan kanan saya nih. Mantap banget. Nah, yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman. Karena kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah salah satu semangat, motivasi agar saya terus bikin video-video untuk seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, teman-teman. Nah, jangan lupa tombol like-nya. Dan jangan lupa juga nih, ada lagi nih, itu tombol loncengnya, biar kalian tidak pernah ketinggalan tentang video-video yang baru saya. Tombol notifikasinya jangan lupa, begitu teman-teman. Nah, kalau emang manfaat video-video saya itu tolong share. Baik ke bagian TikTok, Instagram kalian. Kenapa? Agar membantu teman-teman yang lain, begitu. Dan kalian kalau sudah sembuh, tolong bantu juga teman-teman yang lain, di-share seperti itu. Baik teman-teman ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang baru bergabung teman-teman. Kita langsung aja teman-teman ya Bun, kita langsung tadi membahas tadi ya, pemicu cemas itu bukanlah pasangan kita teman-teman ya, baik istri ataupun suami. Ya, nah begini teman-teman, saya bercerita tentang pengalaman saya dulu awal bagaimana saya nggak dari awal lah ya, karena awal udah jelas sakit lah ya. Nah, dari berapa kali, saya 2 kali lah ya, 2008 sampai 2011 libur sebentar, 2014 nya 3 tahun kemudian 2014 nya kambuh lagi. Nah, NCT yang parah-parahnya itu 2014 itu. Nah teman-teman, begini teman-teman,
ketika pengalaman saya itu, Mm-mm. entah itu pada waktu itu, entah itu kena siang jam 2 sore ya, Ya. itu jam 2 sore, itu langsung istri nggak ada, istri nggak ada. Saya bingung, posisinya lagi di luar kota kan. Betul. Oke, kita singkat cerita lah ya, Iya. kita hanya via telepon aja. Ya. Seminggu kemudian saya kambuh lagi, Nah, itu. baru saya telepon dia suruh jemput saya tuh. Ya. Dia datang dengan paniknya itu, Ya. dikatakan datang ke keluar kota, dia jemput Iya. saya, terus kita nemenin pertama kali di klinik. klinik. Di klinik itu tiga hari, selesai 3 hari, dan itu panik, khawatir tuh, kita belum tahu. Itu iya, cemasnya itu tinggi banget, teman. Tinggi banget, wah masya Allah, cemasnya itu yang di otak saya itu jangan-jangan saya itu. bakal M. Nah, itu zaman sekarang dia. bahasanya M gitu ya, M. tinggal mau mati aja susah banget ya. Gitu ya. Dan rata-rata gini loh, luar biasa. orang yang untuk saya sebagian mantan penderita ya, dulu yang saya rasakan itu memang benar-benar saya kepikiran, jangan saya ngeliat istri juga nih yang terakhir kali gitu kan. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi itu khawatir karena rasanya ketika piar-piaran, Iya. ketika les-lesan, Iya. itu memang sangat menakutkan. Sangat horor teman-teman yang ada. Dan istri pun bingung. Justru kalau saya nggak searching, tapi istri searching. Ini penyakit apa? Apa nih yang diderita dengan saya? Dia searching nih. Nah, Disesuaikan sama sensasinya saat sempet itu. dia ini ke-trigger. Iya, Ini sempat ke-trigger nih. Sempat ke-trigger. Bener, ini sempat ke-trigger. Dia sempat lemes. ya, itu, Sempat ya. kayak jantung berdebar. Ya, ada Nah, keluar keringet dingin juga kurang ya. dingin, Ya. pusing juga. Heeh. Terus muntah. Nah, Ini muntah, pernah nih muntah. Itu saking ininya tuh, sempat ke-trigger dia nih. panik gitu Panik. saat itu benar-benar. Belum di ruangan IGD-nya lama, kita di ruangan IGD karena ngantrinya pada waktu itu rata-rata terkena asam lambung GERD, anxiety, Iya. psychosomatic disorder gitu kan ya, rata-rata seperti itu. Dan wah, Benar. ini sangat luar biasa. Saya posisi di luar kota loh teman-teman. Iya. Posisinya di luar kota. Nah dari situ saya bilang, ini kenapa? Dan saya belum tahu kalau ini saya terkena Ternyata anxiety. anxiety. Mm-mm. Belum kita tahu ya. Betul. Pulang 3 hari, beda sehari ngisi acara, Ya, betul. langsung sore masa atau sorenya kalau nggak salah. Sorenya masuk lagi. Itu sorenya itu saya masuk lagi nih. Masuk rumah sakit itu bener-bener. Masuk. Begitu masuk rumah sakit, tetap istri itu berininya gini. 3 sampai 4 kali belum paham, kita ini berdua belum paham. Belum paham. Hanya Ketika 3 hari kemudian kita baru memahami hanya kita tuh asam lambung. Jujur aja, Betul. kita itu sempat nggak percaya ya. Ya. Masa sih asam lambung kok bisa rasanya kok wah banget gitu loh. Horor Horor banget. gitu banget, kan. sangat ngeri dah. Iya. Ekstrim banget dan horor, bener-bener horor tuh. Kayak apa ya, rasanya tuh beda kok, asam lambung kan ada di perut, tapi kok perasaan kok kelayangannya beda. Nah, Nah, emang jujur teman-teman, saya nih sebagai suami ya, ngeliat istri dongkol, jengkel, bahasa orang Betawi gedeg. Kenapa? Ini orang nggak paham. Saya pada waktu rasanya ini, ya taunya istri kan gini, kan pada waktu itu kan dulu kan hanya, loh ini asam lambung, nggak apa-apa bi, gitu kan ya. Iya. Ini nggak apa-apa, ini kurang istirahat aja, iya. bed rest, Iya. ini akumulasi karena suka ngopi, kopi disalahin. Enak banget, kopi disalahin kan gitu. Ini kurang itu segala macam, dan diem aja saya pasrah. Ini ada yang ngomong kayak gitu, sabar, gue gedeg banget itu hari itu. Gedeg banget, gimana ini ya. Tapi perasaan saya dan rasa yang saya rasakan itu gedegnya itu bahasanya gini, sensasi dengan diagnosis dokter itu tidak sesuai rasanya ya, diagnosisnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Karena kalau masa sih asam lambung bisa menyebabkan dada panas, Iya. terus kecekek kan, kecekik, nelen ya, nggak bisa kan, iya. ulu hati mengganjal, Betul. terus ini kerongkongan panas banget kan, Kering banget ya, nggak gitu. minum berapa lama. Betul, telinga nggak langsung berdenging pada waktu itu. Belum. Telinganya hebat, pusingnya hebat, terus tremor, keringet dingin keluar semua, dari kepala sampai ke kaki, keringet dingin kayak darah nggak ngalir. Nah, itu sekata-kata sampai kita udah berbagi macam obat dan terapi deh ya. Istri saya paham banget itu, kita duit itu udah habis segala-galanya, kita capek teman-teman ya. Wajar lah kita ya, pada waktu itu 2 tahun lah, gimana lah istilahnya gitu ya. Yang parah-parahnya banget itu 8 bulan itu udah itu rumah sakit, terus itu full rumah sakit itu bolak-balik. Nah, kita lagi enak-enakan nih, baru istirahat ya. Sore pulang kan, malam jam 12 sampai jam 1 ya, sekitar ya dini hari ya. Itu perasaan saya, istri udah tidur nih. Mungkin sampai apa ya, sampai istri ini pakai celana sampai kebalik pernah. Malam sih karena saya panik attack, tiba-tiba kok les piar gitu ya. Terus bangun, pikir saya dan anehnya malam itu saya bawa mobil sendiri. Ya, bawa mobil sendiri. Ayo cepet bun. Ayo cepet. Wah, dia sampai pakai celana kebalik nih dia nih.
nggak tahu celananya aturan ke depan dia ke belakang kali dia. Saya bilang itu sadar-sadar tuh ketika udah 2 hari di rumah sakit. Dia cerita, lo ternyata sekian hari tuh pakai celana balik nih, biarin aja dah. Ya bodo amat, nggak sadar. Ya, karena panik juga saat itu. Nah disitulah peran istri saya itu berperan di situ teman-teman. Jadi makanya saya bilang saya nggak setuju, saya itu terkena ketrigger, jadi paniknya, serangan panik ataupun panik attack-nya. Terus saya bisa masuk ke rumah sakit itu bukan gara-gara pasangan, saya nggak setuju. Justru pasangan itu dia penolong pertama. Sabab wasilahnya memang Tuhan, memang Allah Subhanahu wa taala, tapi sabab wasilahnya bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Ternyata istri saya sendiri. Dan dia bagaimana berusaha jam berapapun dia dibangunin sama saya, dia bangun. Walaupun dia lagi lelah, tak ngantuk, tidur sampai dia nggak makan. Dia mikirin suaminya nih gimana mau langsung bablas apa enggak nih orang gitu mungkin ya. Apa penyakitnya, belum lagi diagnosa yang lain-lain. Luar biasa. Istri saya menyampaikan sama nangis seperti itu. Gimana nggak panik gitu kan ya? Gimana nggak cemas? Wah, berarti ini saya berbahaya nih gitu kan ya. Ini bener-bener, jadi saya paling nggak setuju Bun kalau bilang karena ada orang yang gara-gara istri dan ada pasangan dia rumah tangganya kurang harmonis Bun. Nah, itu. Gara-gara orang terkena anxiety. Karena satu pasangan tidak mengerti. Makanya saya sarankan kepada pasangan-pasangan tolong kasih pengertian kepada pasangan yang sehat, dan yang sehat pun juga kasih perhatian kepada pasangan yang lagi terkena asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder gitu. Karena kalian sebagai pasangan yang tidak terkena anxiety, tapi kalian yang mempunyai pasangan yang terkena anxiety, tolong support. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu butuh dukungan. Nah, itu. Butuh pengayoman. Betul. Butuh manja. Butuh perhatian. Betul. Butuh apa lagi Bun? Banyak lah. Banyak banget. Banyak. Kalau bukan dari istri, siapa yang mensupport kita? Dan support itu nggak usah didukung. Semangat, nggak bisa. Secara perilaku kita kepada istri, kepada suami kepada istri. Betul. Gitu, karena untuk diri sendiri aja orang yang terkena anxiety bingung mau ngapain, harus seperti apa kan? Betul. Bener nggak? Betul. Itu iya, bingung saya juga. Nah tapi ya istri saya tuh sering dimarahin, sering itu dibaki-baki, dicaci dimaki, wah sampai pernah disumpahin begini, lu nggak ngerti, lu nggak ngerasain apa yang gua rasain, lu nggak paham dan nggak ngerti apa yang saya rasain. Suatu ketika saya itu nyumpahin dia, saking marahnya dia bilang gini, gue doain lu suatu ketika lu akan ngerasain apa yang gue rasain. Itu sering terjadi itu, ternyata ketika sudah sadarnya kita tuh salah teman-teman. Jadi kita sebenarnya berterima kasih kepada orang pertama tuh, yaitu kepada istri sendiri, kepada istri kita yang selama atau kepada pasangan kita yang selama ini dia mensupport kita, membantu kita dalam keadaan susah, ya dalam keadaan duka maupun senang. Jadi kalian yang mempunyai pasangan itu, ya saya kasih tahu ya, kalian yang mempunyai pasangan itu jangan dilihat senangnya saja. Itu. Ya. Makanya. Jadi dilihat pengorbanan di saat kita lagi terjatuh. Betul. Lagi terjatuh. Perannya di situ. Ya. Itu di situ peran bener-bener. Jadi kalau kalian yang sudah sembuh nanti jangan disia-siakan tuh. Kalau kalian punya pasangan itu. Terus apalagi kasih masukan tuh Bun. Terus gini ya, karena pasangan teman-teman nih ya, baik istri ataupun suami itu adalah orang terdekat saya. Betul. Ya kan, orang terdekat yang selalu ada ya, walaupun tidak terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatik disorder ya, tapi ikut merasakan gitu lah. Betul. Ya kan, karena saking apa ya, kita tahu bagaimana kondisi pasangan kita yang terkena itu semua ya, paniknya, cemasnya, terus sensasinya ya, yang dibilang horor itu benar teman-teman. Itu jadi ayolah ya untuk pendamping nih khususnya itu janganlah mengabaikan ya pasangan kita ini ya, karena support system yang baik dari kita sebagai pendamping itu sangat-sangat dibutuhkan. Betul, itu berperan penting banget itu. Betul, untuk mempercepat proses pemulihan. Jadi jangan sampai gini deh, pokoknya kalian itu yang mempunyai pasangan setelah sembuh ataupun sebelum sembuh ya, makanya kita harus flashback, back to basic. Back to basic, kembali lihat, back to basic. Jadi mengingat, iya kita ini jangan mau senangnya saja. Bisa nggak kita lagi seperti dalam keadaan duka, kamu bahagiakan orang yang lagi terperosot, lagi kondisi seperti itu. Jadi kalian ketika ada pasangan yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatic disorder teman-teman ya, bisa nggak kalian mensupport dia? Jangan lagi senangnya saja, jangan lagi sehatnya aja kamu bahagiakan.
Ya, jadi di saat lagi seperti ini kesempatan kalian yang punya pasangan untuk bisa membahagiakan, mensupport dia. Betul. Dan saya nggak setuju kalau ada gara-gara pasangan, Iya. Gara-gara pasangan tuh yang Akhirnya bikin tremor, yang bikin panik, enggak. panik. Akhirnya masuk rumah sakit tuh gara-gara pasangan itu jangan berpikiran seperti itu teman-teman. Betul. Ayolah melihatnya itu dari sisi sudut pandang yang berbeda ya. Betul. Jangan akhirnya kita kesel sendiri gitu kan ya, karena pasangan itu tidak memberikan support system yang baik. Jadi ayolah sama-sama berjuang. Nah terus juga mengedukasi nih ya, agar mereka termotivasi begini. Betul. Ketika kalian sudah sembuh dari gangguan asam lambung berat, anxiety, psychosomatic disorder ya, buat kalian ya. Ketika sudah sedikit aja, coba deh berusaha. Kalian harus semangat. Itu harus semangat. Kenapa harus semangat? Kamu lupa. Di saat kita lagi sakit, kamu siap sebelum kamu sehat, sebelum kamu sembuh, kamu bisa menyenangkan keluarga kamu, pasangan kamu. Itu penting banget itu. Itu banget. Kenapa? Pengorbanan di saat kita lagi terkena asam lambung berat, anxiety, psikosomatis, ketika kita di IGD, ketika kita dirawat, ketika dia apa? Yang bolak-balik mondar mandir di rumah sakit siapa kalau bukan istri kita? Orang lain nggak bisa. Dari mulai masuk IGD, ya betul. Kan? Terus ketemu dokternya, terus mengurus semuanya, ya kan? Itu bolak-balik tanpa harus memikirkan dia lapar, makan atau belumnya, bagaimana dia tidak lihat kondisinya. Sehingga istri saya itu juga ada waktu dia sakit deh, pucat, belum makan, belum apa. Boro-boro bisa makan teman-teman ya, dalam kondisi seperti itu, melihat pasangan kita nih, suami atau istri juga dalam kondisi seperti itu, boro-boro mikir makan, teman-teman yang ada. Itu bagaimana mengkhawatirkan ya kan? Badan habis. Otomatis kan istri juga wajar ya. Kalau seorang pasangan kita dia juga ke-trigger. Ya. Ke-trigger sekarang gini aja, setiap hari berhari-hari lebih daripada 24 jam. Dia diam di IGD. Dia diam di rumah sakit. Bolak-balik, dan itu beda-beda rumah sakit karena orang untuk penderita gangguan asam lambung berat, anxiety, psikosomatis disorder itu karena lebih seneng itu traveling. Traveling rumah sakit, traveling dokter, udah nggak ada lagi. Nah dari situ itu pengorbanan istri yang orang sehat itu dia benar-benar ke-trigger, dia stres, stresnya ada berapa banyak stresnya, belum dia ngelihat di IGD kan macam-macam tuh, ya kan macam-macam, belum ada yang kecelakaan, belum ada yang bunting tuh wali lahiran, macam-macam itu. Nah terus juga teman-teman ya, bukan hanya itu aja, belum dia mikirin pasangannya. Dia dikatakan nih orang nih bakal selamat apa enggaknya, dia punya kan. Nah di situ biasanya ke-trigger tuh. Sempat bener, udah sempat ke-trigger. Dari situ akhirnya apa? Dia mempunyai pikiran, ini kira-kira pasangan saya sembuh apa enggak ya? Ini penyakit apa? Sama dia juga bertanya-tanya kan? Nah di situ kan lama-lama kan asam lambung naik, sempat nih dia juga loh kok bini gue kenapa tuh, ternyata dia kena juga tuh. Cuman pada waktu itu dia, kamu harus kuat Bun. Saya juga berpikir, lah kalau istri saya sakit nanti gimana? Sempet gitu kan, sempet juga nangis di IGD coba teman-teman. Dia tidur di kolong ranjang rumah sakit coba. Yang dia kan di rumah sakit kan kadang-kadang sebersih-bersih rumah sakit kan nggak enak kan ya, dikatakan geli-geli juga kan ya. Dia ngeringkel aja udah kayak terenggiling. Diem aja udah kayak curut mati, bahasa begitu kan. Kadang tidur sampai sambil duduk teman-teman di kursi. Nah itu sangat-sangat luar biasa. Jadi yang pertama kali mensupport kita dan kalian itu sebagai pasangan-pasangan, tolong perhatikan orang-orang yang sudah berkorban untuk kita gitu ya. Nanti soalnya begini teman-teman ya, untuk penderita asam lambung berat, anxiety, psikosomatis, kita ingat ya bahwa pasangan kita kok dia berperan penting banget. Ya. Harusnya itu ya, berterima kasih. Betul. Ya. Belum mikirin anak-anak, belum mikirin keluarga gitu kan ya. Mikirin di rumah gimana? Betul. Ya kan, anak-anak gimana? Nah itu dan banyak perjalanan lah ya, banyak lah. Banyak. Terutama di saat lagi kita begini. Jadi intinya teman-temannya yang untuk penderita asam lambung berat, anxiety, psikosomatis itu ya. Sebetulnya obatnya sih mudah bagi kita yang sebut itu. Sebetulnya obatnya mudah ya. Ini kita melunjak nih temanya nih kan, melunjak. Jadi kita berjalan saja ya. Jadi melunjak seperti apa? Nah, kita dikatakan ternyata orang untuk penderita gangguan asam lambung berat, anxiety, psikosomatis. Ini istri saya menyaksikan. Makanya saya katakan separah-parahnya kalian punya sensasi. Ya, sehoro-horonya kalian punya sensasi. Itu aman. Ini bukan penyakit. Apapun yang kalian lihat saya udah merasakan bagaimana rasanya corona. Iya, dirasakan teman-teman. Saya di IGD itu bilang, karena saya sering bolak-balik rumah sakit, nggak tahu ini penyakit apa,
Nah sampai dokter ini gue udah gak usah khawatir. Nah jangan-jangan saya menyalahkan dokternya. Jangan-jangan dokternya ini yang dikatakan yang salah menilai kita. Iya, betul. Dia salah mendiagnosis kita. Betul. Akhirnya di situ saya mengatakan, nah ini dokternya bodoh ini. Dia. Kita cari rumah sakit lagi. Nanti selesai dari sini cari rumah sakit lagi. Nggak percaya jadi Nggak percaya sama rumah saya. sakit. Jujur saya nggak percaya sama sekali. Oh ternyata saking situ saya bilang, karena saking sudah capeknya, saya bilang ke istri saya, Bun, saya menyerah sajalah Bun. Iya, sempet Ingat kan sampai ya? bilang begitu. Saya bilang gitu. Ingat. Saya menyerah sajalah. Saya nggak mau dah. Saya udah bosan kayak gini nih. Ya. Karena saking sudah lamanya Karena nih. udah capeknya, Capek saya. lelahnya. Rasanya nggak enak. Itu saya di saat kepasrahan itu saya timbul. Ya udahlah. Saya gue mau mati deh. Ya. Itu berasa banget kayak nyawa kayak Yusri di ubun-ubun itu berasa banget. Saya bilang, Bun, panggilin anak-anak dikumpulin kan. Iya. Saya udah nyerah udah, pokoknya udah. Saya bilang, ya Allah, saya bilang udah ambil aja deh, saya nggak mau berlarut kalau ujung-ujung mati, udah ambil aja deh. Terus sampai begitu dah. Terus apa kata istri saya bilang, Mantan, sabar Bi, kata ingatnya, sabar gak boleh gitu. Pokoknya habis semangat nggak bisa gitu. Sempet ada tenaga adrenalinnya kan, sempet saya frontal itu. Sempet Nggak bisa. ditolak gitu Iya. kan apa yang disampaikan. Ini selalu bikin semangatnya gini, semangat Bi, ayo Bi, semangat Bi. Saya bilang bukannya saya, iya enggak, saya bukan, justru saya balik marah. Semangat Bi, semangat, ngomong lu gampang. Jadi apa ya kita omongin tuh nggak didengar teman-teman. Lagi sekarat bisa marah kan ya? Iya. Kan aneh. Aneh itu. Biasanya kalau orang sakit kan, kalau orang sakit itu udah Boro-boro diem ya. boro-boro. Ini lagi sekarat. Dia bilang semangat. Bi, ayo, Saya Bi. marahin. Lawan Bi, lawan. Lu nggak ngerti apa yang gue rasain apa? Gue lagi pasrah aja. Gimana, dan memang bener-bener Bener itu. orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu ya mudah marah, cepat emosi, gampang tersinggung, gampang baperan. Itu Udah. saya itu ya setiap harinya itu saya kan ngisi acara, selalu ngisi acara, dan saya bertemu dengan orang banyak, dan orangnya itu lebih bahkan lebih daripada 100 orang. Ya 200-300 orang itu paling sedikitnya 200-300 orang. Coba bayangkan, sedangkan saya takut keramaian. Nah, itu. Dan ini tuntutan. Nah, itu ya Nah, mentalnya itu mentalnya. benar-benar didobrak. Keringat itu dari kepala sana ke pantat itu nggak berasa udah. Keringatnya gede-gede banget, segede-gede jagung gitu ya. Saya diam, saya pegangan, Bun, ini gimana Bun? Ini gimana? Ayo Bi, pasti bisa, pasti kuat, pasti bisa. Selalu begitu aja. Lu jangan ngomong bisik-bisik, gue yang ngerasain gak enak ini gitu kan. Saya bilang, ini ngerasain gak enak ini gimana kalau ada apa-apa. Pikiran saya gini Bun, pada waktu itu pikiran saya tuh iya, kalau saya kuat, tapi saya takutnya tuh begini yang di pikiran saya tuh. Takutnya di depan orang banyak, terus saya pingsan, saya mati di situ kan malu-maluin. Terus saya gimana nih, masa saya wajar sih ya. nah itu dan itu setiap hari saya harus gimana tuh untuk melawannya, dan itu proses bro. Benar. Gitu enggak bim salah bim ada kadabel sembuh enggak bisa gitu. Dan memang saya bisa sekarang bisa mengatakan asam lambung GERD sedikit psikosomatis itu cilililil. Sekarang saya bisa ngomong, dulu proses itu panjang. Ya mentor belum ada. Mentor belum ada, coba. Pokoknya kita berdua aja ya kalau itu ya. Kalian enak sudah ada mentor, caranya gampang, paham. Oh begini, tinggal jalanin aja ya. Metodenya sudah disampaikan oleh mentor, itu kan tinggal Pokoknya ditata. jangan sampai kakek cocot. Kamu tinggal diam, sami, nawokona, kamu tinggal nerima dan jalankan. Betul. Enak dulu saya boro-boro. Pergi ke sini konsultasi bayar. Pergi ke sini konsultasi juga bayar. Selalu seperti itu aja. Bolak-balik IGD, bolak-balik. Pokoknya rumah sakit mana sih yang sudah saya semua udah putar. Jawa Timur, Surabaya, ya kan? Terus Jogja, Jawa Tengah banyak gitu ya. Sampai daerah sendiri pun udah nggak kehitung. Dan saya tuh berapa kali pun juga sering banget saya ditolak di rumah sakit. Iya, teman-teman. Sampai aku kesel gedeg banget. Nah, yang 3 kali di Cirebon sana saya ditolak nih. Masa seorang dokter sampai nganggap kita sepele? Kan gedeg, saya bilang, nih dia ngerujukannya dia di rumah sakitnya di sini katanya bagus ya. Saya masuk ke sana, ditolak coba. Wah, dokter lu PA, kita gituin. Itu memang bener, dia juga pengen meriksa apa yang diperiksa. Iya, karena semuanya normal. Hasilnya itu normal, teman-teman. Tapi saya kepo. Nah, gitu sampai bilang, Bun, jangan disembunyiin, jangan ditutup-tutupin. Apa kata dokter? Jujur aja deh, gue udah siap mati nih. Gitu apapun, mau penyakit berat, penyakit apapun gue siap deh. Gimana dong? Saya harus menyampaikan gimana? Terus gimana? Kok nyatanya asam lambung doang. Nah, terus ada seorang alumni, ada seorang sahabat ya, alumni sahabat dan mereka juga dokter ya. Itu dikasih tahu ke dia, tapi nggak langsung ke saya karena dia juga bingung mau nyampein ke saya juga, takut tersinggung gitu, takut gimana. Nah, nyampein bahwa saya itu terkena anxiety disorder dan psikosomatis juga.
Wah, dia nggak nyampein, terus gimana dok? Dia disuruh sebenarnya itu nggak jadi masalah, cuman dirujuknya kemana, ke poli jiwa. Betul. Nah, karena saya punya psikisnya, jadi gimana nih ke psikiater? Lah saya kan juga, dia mau nyampein ke saya juga bingung, takut dia. Harus dari mana gitu, karena itu di luar dugaan kita juga teman-teman. Nggak, Betul. kok bisa sampai ke situ gitu kan? Ya udah lah. Jadi dengan apa ya, dengan penuh ini ya. Aduh, ngumpulin ini dulu teman-teman ya, ngumpulin apa? Nah, di situ akhirnya gini teman-teman, akhirnya Nyampeinnya juga harus seperti apa? ini baru gitu. disampaikan, coba deh dicoba. Tapi sebelum itu ada pengawasan dari orang juga. Betul. Nah, bahwa kita harus ke psikiater. Iya. Dan sebelumnya juga ada sebagian, karena saya belum mengerti nih inisiatif psikosomatis, ada dokter umum. Karena kita sudah sering ke situ, Iya. dia kasihan Pak. Padahal itu lagi sensasinya lagi horor Lagi banget. horor banget itu. Antara kalau dulu saya mikirkan nggak antara mati dan hidup. Hidup. Dan dokter itu ketawa, terus dikasih tahu dengan muka yang serius pada waktu itu, Bun, inget ya? Iya. Kita waktu di, nggak saya sebutin, waktu di Iya. Jawa Tengah ya. Nah dia mengatakan, Pak coba deh Bapak ke konsultasi ke psikiater kan gitu ya. Lah hubungannya apa? Masa gua harus ke poli jiwa? Iya, ya Emang gua sakit kan ini iya. ya kan? Yang gua rasain loh, sampai bilang begini, Dok, Anda itu nggak ngerti apa yang saya rasain, betul Pak. Tapi Anda coba deh ke poli jiwa. Loh hubungannya apa yang saya rasakan tuh di badan? Betul. Kenapa harus saya bawa ke poli jiwa? Ngaco ini. Itu udah. Nah itu dah selesai. Ini punya memori, nyimpen terus lama kelamaan baru saya, ya udah karena saya udah mentok ya, Iya. obat apapun, herbal apapun sudah saya coba. Ya dari daunnya segini sama daun yang gede udah saya coba. Dari obat apapun, rumah sakit apapun, dokter termahal pun sudah saya bilang. Udah banyak. Mungkin kalau ya, nonton betul, video saya di adanya. channelnya Kang Sunandi, iya. Iya. Dokternya juga pasti udah saya kasih tahu sih, Dok, saya boleh nggak begini? Boleh deh, mengedukasi nggak apa-apa kan begitu. Bener loh Dok, saya akan bukannya menyindir saya orang-orang psikiater, bukan lah ya gitu ya. Karena Anda sendiri membicara kepada kami bilangnya obat itu bukan membantu, ya, bukan solusi sebenarnya. Itu hanya alat bantu gitu kan. Iya. Ingat Pak, adanya dokter ini, adanya obat psikiater itu bukan tidak hanya alat bantu. Betul. Iya, pengendaliannya itu ada di dalam diri sendiri seperti itu. Oke. Nah, dari situ ya saya mikir ya, aduh satu pertama saya nggak bisa nelan obat, coba jamu nggak doyan, apa nelan obatnya gimana, urusan sama saya dong obat lagi. Kalau selama saya di rumah sakit memang tak akui obatnya kan lewat suntikan. Gitu. Tapi kalau nelan obat saya nggak mau. Karena saya memang nggak bisa gitu. Nah dari situ saya pikir ya udah nggak apa-apa ya, saya hanya konsultasi saja. Iya. Ternyata saya diambil hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Ternyata kita bisa sembuh tanpa obat pun bisa. Iya bisa kalau kamu kuat mentalnya. Berarti kita tuh mental Dok, mental. Betul. Dan saya dijelaskan orang yang terkena anxiety psikosomatis itu ada 4 perkara. Iya. Yang pertama depresi, Depresi. tekanan dari kecil ya biasanya, terus ada yang broken home, Iya, ada yang juga dikatakan dia gagal nikah dan sebagainya kan Iya. gitu ya. Itu depresi. Yang kedua dari narkoboy, mantan, entah itu pemakan dan sebagainya itu bisa. Ya. Itu depresi. Nah itu ada lagi caranya. Nggak sama tuh. Oh, beda ya. Sama, ada yang ada dia mantan nih sebagai mentor semuanya, dia begini dia untuk dia Iya. sebagai mantan narkoboy. Kalau yang terkena depresi beda lagi gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih. Satu, ya saya bisa tahu seperti ini karena penjelasan daripada dokter psikiater poli jiwa juga gitu. Makanya saya berani menyampaikan di sini. Nah, terus yang ketiganya itu daripada traumatik. Oh, dari Nah, kebanyakannya kita itu traumatik. Nah, traumatik itu bagaimana? Traumatik itu karena banyak menyimpan memori. Betul. Kata orang ini M-nya gara-gara begini, saya dikait-kaitkan, itu memori apa dalam traumatik, trauma. Melihat ini gara-gara M, kayak kita takut suara ambulan, takut suara burung, takut suara orang yang innalillahi seperti itu ya. Nah, itu dari biasa dari traumatik itu. Nah di situ ya. Nah terus yang keempatnya genetik. Genetik dan semuanya itu punya cara yang berbeda. Kebetulan saya dikasih tahu cara-caranya kan gitu. Nah makanya saya dikumpulin dan saya pun jadi mentor. Lu tunggu dulu, nggak langsung tiba-tiba sembuh tuh jadi mentor, enggak. Saya tunggu 2-3 tahun kalau nggak salah ya. 2019 saya coba terus sampai 3 tahun lebih lah. Baru saya, karena ini nazar saya sebagai mentor, bahasanya kalau saya sembuh, saya janji saya akan membantu dengan lewat video-video saya mengedukasi agar kalian bisa termotivasi bahwa penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu gangguan asam lambung ini teman-temannya tidak berbahaya sama sekali. Sekarang saya bisa ketawa lucu, zaman dulu itu lah bisa lucu gimana ya, kita sekarang ya yang dulu kita nih ya teman-teman ya Iya pasti sama nih. bener. Jadi gini,
teman-teman nih yang dulunya kita ke hutan sendirian begini, berani. Mau makan tanpa harus mikir, Betul. mau ngopi nggak harus mikir, Betul. mau ngerokok tanpa harus mikir, Betul. yang mau pergi kemana-mana pulang jam berapa nggak harus mikir. Betul. Sekarang Anda udah terkena gangguan asam lambung anxiety, mikir tuh. Mau makan mikir, Mikir dulu. ya kan? Mau pergi mikir, mau mandi mikir, sampai ngaca, cingire raimu ya bahasanya itu, Diliatin. ngaca itu mikir. Saking mikirnya seluruh badan anggota badan dirasakan. Setelah dirasakan, diliatin kuku, diliatin. Wah, itu. Aduh, kuku gua kenapa nih? Ya. Lah, mata gua kenapa? Lah emang kenapa? Mata lu kenapa? Mata lu Masih kata burik, ya kan gitu kan? Semuanya diliatin. Nah itu orang terkena. Nah kita dicari tuh pencetusnya. Apa yang bikin pencetusnya? Betul. Nih. Cara mindset kita yang salah, mental kita yang salah. Betul. Jadi Anda itu kepada fokusnya terus lambung tuh. Nah, kalau yang gastritis, nih saya pengalaman nih, yang luka nih tanya si saya. Ayo. Dari 2008, 2009, 2010, 11, 3 tahun saya. Mahnya saya punya gastritis ya. Setelah dari situ memang luka sini, endoscopi pertama itu memang luka dan itu bukan pakainya mili. Lebarnya itu ya senti ya, lebar. Nah, dari situ teman-teman ya. Saya lihat, oh ternyata seperti ini dan sensasinya. Jadi kalau nggak melilit perih gitu doang. Kalau yang mahnya akut itu makanan banyak sedikitnya mual, minum juga mual. Ya. Sedikit sesatu sendoknya makanan Betul. muntah lagi kan, mual pasti seperti itu. Itu yang mahnya akut. Ya. Nah itu kita obatin kan, Ya. stabil kan, beberapa bulan stabil ya, 7 bulan pada waktu itu stabil. Nah setelah selesai udah enakan, kok pindah. Kok sakitnya bener-bener ya, ini kenapa gitu, sakitnya dan luar biasa dan itu nggak ada jedanya 24 jam full. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sampai sekian bulan. Kenapa ini? Cek, kasih obat masih nggak mempan. Akhirnya dokter udah endoskopi. Endoskop ternyata ada luka. Pak, bapak terkena gastritis, fungsionalnya juga kena. Karena bapak ada punya luka. Terus gimana dok? Nggak apa-apa, tenang aja. Nah saya baru ingat nih. Ternyata tenang aja pak, separah-parahnya asam lambung walaupun kamu luka pak. Kalau bapak luka, asam lambungnya luka, jangan khawatir. Karena asam lambung GERD itu bahasanya tidak mematikan, tidak membuat bapak mati, tidak membuat bapak gila, tidak membuat anda bapak pingsan, nggak bakalan. Lo kenapa? Ini hanya gangguan aja, nggak apa-apa. Tinggal bapak jaga pola makannya, ya istirahatnya. Setelah istirahatnya sama pola hidup. bukan pola hidup, jangan pada waktu Pola tidur. pola tidur. Ya jadi jam 10 harus tidur. Ya. Gitu terus dijaga ya sama pola makannya. Itu Oke. yang penting. Jalankan saya yang dijaga, tidur saya nggak bisa. Tidur nggak bisa. Ya gitu dikatakan insomnia yang enggak. Parah, lebih parah, nggak bisa tidur kan sampai Tidur. ya tahu Berapa sendiri kan. hari itu Nggak bisa tidur sama sekali. Nah dari situ saya jaga pola makan kan. Ini yang tahu menunya nih. Pola makan. Kasih tahu yang bagi yang luka lambungnya Gastritis, apa bu? ya. Nah untuk yang punya gastritis atau peradangan lambung ya, itu benar-benar harus menjaga pola makannya. Jadi makanlah itu sesering mungkin, tapi dengan makanan yang lunak ya. Kalau misalkan nasi, itu nasinya yang lembek. Nah kalau bisa jangan bubur, karena bubur itu nanti ini ya bisa sih cepat dicerna dengan baik. Nasi aja. Tapi nasi aja lebih baik. Jadi berat badannya juga tidak turun. Betul. Ya. Terus juga itu bisa pakai kuah-kuah yang bening. Hindari dulu yang makanan yang pedas, terus yang berlemak, bersantan, terus juga yang asam, terus juga hindari kopi atau alkohol ya minumannya, terus yang bersoda itu hindari dulu. Jadi benar-benar harus dijaga pola makannya. Dijaga. Terus kayak apa aja yang direbus-rebus nih? Yang direbus-rebus, telur rebus, ya kan, kentang rebus, terus juga wortel, brokoli, itu bagus buncis. teman-teman. Buncis juga bisa direbus. Nah itu usahakan ya. Tapi ada plus minusnya bun. Yes. Nah plus minusnya kan, saya 1 bulan itu 6 kilo hilang. Iya itu. Kurus. Dengan menjaga pola makan Alias ya. the ceking. Kurus the ceking itu. The peot. Jangkis, jagung, kurus, najis. Itu 6 kilo. Lah, saya ngaca tuh kok kenapa? Nah, orang lain bingung. Ini cekung ya kan. Cekung ya, Terus terus matanya kayak colong. Udah badan kecil, ditambah begini, buset. Tapi itu waktu itu saya belum ke-trigger orang ngomong karena belum punya anxiety, belum. Saya belum anxiety belum. Masih biasa itu masih ya. biasa. Nah, dari situ saya bilang gitu, oke nggak apa-apa turutin lagi. Sebulan lagi kita target ya. Iya. Tapi berkurang sakitnya itu nggak langsung hilang. Berkurang. Jadi cekik gitu kayak forum dikit-dikit gitu kan dikit-dikit startnya itu. Sampai 2 bulan kadang-kadang saking keselnya bingung ya. Nih gua kok masih muda kok kayak gini banget. Makanan udah kayak aki-aki.
Jadi Makanan yang kita lebih bingung komplit. ya harus begini, capek. Jujur teman-teman, saya memata makanan 2 bulan lebih, Iya. 3 bulan kurang. Kurang lebihnya 2 bulan setengah lah ya. Iya, kurang lebih. Saking capek, nekat, mengkel, jengkelnya. Beli bakso nih, sama Iya. nasi jamblang. Mm-mm. Ya inget ya, Makan nasi. nasi jamblang sama empal gentong. Iya. Ingat saya itu. Oh saya makan, pengen semakan-makannya dong. Makan aja. Nggak mikirin nanti Nggak efeknya mikirin. gimana waktu itu ya. Bodoh amat, saya belum mati-matilah. Nah, bodoh amat. Saya coba tuh, saya paksain teman-teman. Jujur saya paksain. Wah, makan aja. Gimana? Saya diem, ada waktu itu. Bodoh amat lah. Tapi kok nggak ada rasa sakit, mual. Gimana? Biasa aja. Besoknya lagi, 3 hari lagi. Terus udah seminggu lebih, Iya, 10 harian lah ya. Kita periksa. Dok, gimana? Gimana udah sehatan? Dok, kok saya gini nih? Dicek tuh. Dok, kayaknya saya juga mulai tuh ada mau sedikit ada anxiety gitu ya. Bukan anxiety yang tidak parah, masih dikatakan wajar lah. Iya. Dok, ini saya gimana ya? Coba deh. Saya karena penasaran, dokter sih nggak menyarankan endoskopi, nggak menyarankan. Tapi saya minta endoskopi. Lo nggak usah lah, kata dokter. Kamu udah sehat kok, yakin lo udah. Nggak usah kamu lepas obat, udah nggak apa-apa, kamu bebas kok. Nggak dokter, saya endoskopi. Ya udah, siapkan waktu. Gak enak teman-teman si endoskopi itu. Dibius juga sadar nggak sadar, tapi berasa. Nah, itu deh pokoknya. Akhirnya di endoskopi teman-teman. Di endoskopi dan hasilnya tuh. Saya udah deg-degan tuh. Nah, udah. Dok, itu awal-awal terkena anxiety tapi nggak separah gitu. Bilang saya gini, Iya, bilang ke istri, nih kalau dokter manggil, kamu aja yang ke dokter. Kan gitu, kamu aja yang dokter. Terus saya biar di sini aja. Kalau penyakitnya parah, gitu ya, tolong jangan sampaikan ke telinga saya. Ya disimpan aja deh, saya nggak mau denger. Ya. Tapi kalau ringan, tolong sampaikan ke saya. Iya. Dan nggak lama kemudian dokter yang manggil, dipanggil lah. Saya suruh sana, saya tunggu di luar aja. Terus nggak lama istri saya balik lagi. Ketika balik lagi, kata istri saya, Bi, apa? Katanya dokternya harus sama saya. Waduh, saya bingung nih, Pak. Itu saya langsung keringet dingin pucet. Ya udah dengan pelan-pelannya sampai ya muka-muka bego, muka-muka bego gitu, takut, campur, cemas, takut lah pokoknya. Tuh ini gimana ya? Saya takut ya juga takut ya. Nah, terus saya masuk kan, saya duduk berdua. Kan begini duduk berdua. Iya dok. Gimana dok? Gimana dok? Kata dokternya diam. Oh, gua bilang juga apa? Anda itu sehat. Masa sih dok? Jadi ada senang, ada nggak percaya. Gitu. Anda itu sehat. Kok bisa? Dilihatin sama dia. Nih liatin. Nah, ada bentol-bentol kayak jerawat gitu kan ya, kayak jerawat gede gitu kan, merah-merah. Lah ini kenapa dok? Ini wajar. Siapapun orangnya, kalau dia stres pasti seperti itu lambungnya. Ini bahaya nggak? Ya nggak bahaya. Lalu gimana? Kamu makan bebas. Tapi kemarin tuh hasil endoskopi kok begini, wajar. Kamu itu separah-parahnya kamu punya lambung 1 bulan, paling lama 2 bulan. Kamu jaga pola makan, nggak usah diobatin, jaga pola makannya. Itu akan normal kembali. Kenapa lambung itu bisa luka, bisa ngobatin sendiri kalau kamu jaga pola makannya. Oh, istirahat sama makannya dijaga. Itu kamu bisa bebas. Terus gimana sekarang dok? Kamu sekarang mau apa? Saya mau durian minggu ini. Makan deh durian sama kopi. Makan sama kopi. Saya suka dan kop dur. Gak apa-apa kata gitu. Yang nggak boleh itu berlebih. Wah hari itu saya makan nasi padang. 3 porsi sendirian. Mantap banget bro. Nikmat banget, buset, enak lagi. Bebas tuh, bebas setahun 2 tahun ya, setahun 2 tahun. 2014 tuh baru terkena anxiety karena saya punya trauma dan sensasinya buset, itu udah lebih parah. Makanya saya bisa bolak-balik yang kemarin parah itu. Waktu saya terkena asam terkena bukan GERD, jadi terkena emah yang akut ataupun gastritis itu biasa teman-teman. Sensasinya begitu aja, nggak sampai ke kepala, enggak, biasa aja, nggak ada gimana takut, enggak, biasa. Tapi setelah terkena anxiety disorder, buset, itu pada lambung saya baik-baik saja, penasaran di endoskopi nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi kok rasanya, ya itu dia. Dari mana? Dari pikiran. Makanya lalu oke lah singkat cerita lah. Mungkin ceritanya kalau diceritain banyak nih Bung. Wah handphone saya walaupun dikatakan 120 sekian giga nih, ya nggak cukup gitu. Buktinya berapa ratus video saya tuh. Nggak kelar-kelar juga tuh. Masih ada tuh di channelnya Kang Sunandi tuh. Nah gitu. Makanya di situ ya teman-teman ya, jangan lupa yang baru bergabung yang belum subscribe terlebih dahulu kan begitu. Nah begitu teman-teman. Jadi ternyata gangguan asam lambung GERD itu apapun yang kalian rasakan sensasinya, sehoror apapun
yang menurut kalian itu bahaya tidak berbahaya sama sekali. Nah, itu. Gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan. Bohong. Coba, ya. Ya, saya banyak yang ngadu ke saya, Kang. Saya jalan-jalan olahraga itu kayak mau pingsan, kayak mau pingsan. Saya. Ya, bahasanya dasmu pingsan aja enggak, kan gitu kan. Coba kalian pingsan aja enggak. Ya. Kalau kalian wajar. Dan kamu jangan sampai kalah dengan mental. Nah, itu Itu teman-teman. Nah, untuk penyemangatnya tetap kita kembali kepada pasangan kita masing-masing. Yang perlu kita digarisbawahi teman-teman, kita sebagai pasangannya satu jangan sampai menyalahkan. betul. Karena pasangan itu berperan sangat dan itu sangat membantu. Betul, apalagi sampai gini, sampai memvonis ya kalau pasangan kita itu adalah pencetus cemas kalian, Iya. pencetus rasa ketakutan kalian ya, yang berlebihan itu, Jangan. Jadi justru pasangan kita tuh di situ berperannya sangat besar banget, berperan sangat penting, pesan banget. Kalau nggak ada pasangan kita, lalu siapa yang mondar mandir, yang kesana kesini, kan seperti itu. Ya. Maka pasangan ini adalah is the best banget lah. Nah, itu Is the best mentor terbaik ya. Pasangan siapapun itu mantan harus, tapi ada juga yang begini bun ngadu ke kita tuh. Iya. Lah suami saya istri saya tuh nggak mengerti gini nih. Iya, Jangan iya dilihat juga. itunya. Jangan dilihat, mungkin dia itu ada kesibukan dengan yang lain. Betul. Tapi kita jangan sampai menyalahkan gara-gara istri saya begini, jangan. Nah, itu. Atau gara-gara suami saya orangnya begini-begini, jangan. Karena mereka juga berperan. Ya. Walaupun seolah-olah kayak tidak peduli pasangan kita, tapi dia kan juga memikirkan, karena kita itu yang terkena anxiety itu jangankan mau ada aktivitas ya, Iya, apalagi kerja. kerja itu Karena boro-boro untuk ya. Ada mikirin diri sendiri sulit gitu loh Bu. Betul. Nah makanya teman-teman ini harus bisa menyadari lah Ya. untuk pasangan-pasangan itu kan sangat penting pasangan kita itu. Nah tapi pesan saya setelah sembuh, yang orang pertama yang kamu harus bahagiakan adalah pasangan-pasangan kamu sendiri. Karena di situ pasangan kamu adalah berperan sangat besar. Dan ingat, kesuksesan seorang suami adalah merupakan doa daripada seorang istri. Bagi yang laki-laki bagi aku. Kesuksesan seorang suami adalah bentuk doa daripada seorang istri. Kami yang muslim, mohon maaf, tangisan seorang istri satu tetes air mata 70 malaikat yang mengaminkan. Makanya kalian jangan sia-siakan istri. Ini gayanya mau bini lagi lah. nanti. Jadi banyak seperti itu. Kesuksesan seorang suami ya tanpa ada doa dari seorang istri nggak bisa. Rezeki kita itu mutlak punya istri. Itu awas, hati-hati. Nah kita ketika sehat pun sama. Apalagi sekarang gini aja, kebalik lah ya. Istri yang sakit dia sukses ya. Awas, di situ ada peran utama dari seorang suami. Kelihatannya kayak seolah-olah nggak ngebantu, tapi perkara masalah nafkah, nah masalah urusan cari nafkah, itu di situ seorang suami berperan. Coba Anda bayangkan, suami kita kerja di luar, kita nggak tahu dia berselisih dengan temannya, dia dimarahi dengan bosnya, kita nggak pernah tahu pengorbanannya. Datang ke rumah apa dicerita, enggak. Dia berusaha untuk nutupin kekurangannya ataupun derita-deritanya di luar atau permasalahan di luar. Dia tahunya pengennya gimana caranya gue ngebagiin anak istri, kan gitu targetnya. Nah jadi jangan saling menyalahkan, jangan mencari benar ataupun mencari salah. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk menerima kesalahan, untuk memperbaiki semuanya itu. Dan itu sangatlah penting teman-teman, sangat penting banget. Nah bagi teman-teman semuanya di sini ya, untuk penderita penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder ini sangat penting saling mensupport, saling mendukung ya, terus saling mengayomi ya. Saya itu dulu waktu sakit sama istri itu kayak seolah-olah apa ya, jadi kayak anak kecil, kayak anak TK lah, bisa dikatakan kayak anak TK ya, kayak anak TK. Jadi saya manjanya ada, dan itu butuh bener-bener butuh manja, butuh dimanja, butuh diperhatikan, butuh pokoknya saya itu udah kayak anaknya. Nah di dalam berumah tangga pun sama. Ketika orang terkena anxiety psychosomatic disorder itu gini, ada saatnya kita jadi suami, ada saatnya jadi teman, ada saatnya kita jadi adik. Nah itu penting tuh. Nah mungkin pada waktu saya sakit itu ada saatnya jadi adik, karena saya harus dimanja, dia ngasih minyak angin, terus jam sekian harus pijetin, dia harus memberikan supportnya. Sabar, memang betul. Pasangan kita itu adalah kuncinya, itu ya pasangan kita, terutama sama istri itu. Nah bagi yang ini sama suami itu semua pasangan itu penting. Kenapa?
pemancing ridho, pemancing dikatakan dia mensupport kita, Iya. ya sehingga sekarang kita bisa sembuh total. Itu peran daripada seorang pasangan. Doa-doanya seorang istri, doa-doanya seorang suami, ya itu ayo hargai. Karena harapan istri juga pengennya kan cepat sembuh kan. Iya, betul. Seorang suami pun soalnya harapan seorang pasangan juga pengennya kita tuh cepat sembuh. Kembali hidup normal seperti Betul. dulu, akhirnya kan bisa bahagia bareng, ya kan, ketawa bareng, Betul. kumpul sama anak-anak, itu teman-teman. Yang selama ini kan selalu muram, murung, ya kan. Terus juga apa ya, seakan tidak peduli sama Betul. istri, sama anak-anak, Betul, terutama betul, betul, anak-anak betul. pengen ngajak keluar gitu kan, tapi mentalnya belum berani. Betul. Jadi kan anak-anak sedih kadang ya. Itu teman-teman yang harus dipikirkan itu. Betul. Jadi ayolah ya, berikan support system yang baik untuk pasangan kita, teman-teman. Betul Bu Situ. Jadi ini memang sangat penting. Jadi kalian tuh jangan sampai sama-sama egois ya. Betul. Terus jangan egois, jangan suka menyalahkan. Nah, Jangan pernah nyalah satu sama lain. Nanti korbannya anak, kasihan. kasihan. Jadi orang yang punya terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomasi itu ya, atau disorder, itu teman-teman harus bisa saling memahami. Saling memahami. Tolong. Jadi kalau bisa tonton video-video saya. Ya iya. Ya, tonton video-video saya biar kalian tuh paham. Oh, ternyata begini. Suruh tonton pasangannya. Betul. Suruh nonton, suruh dengerin apa cerita kami berdua nih Ya. antara Kang Sunari dengan Bunda NH. Biar tahu oh ternyata seperti ini. Suruh tonton, kasih pemahaman, kasih pengertian. Kalau enggak nonton bareng deh. Itu sangatlah penting teman-teman. Betul. Karena pasangan ini kalau tidak sampai mensupport, tidak ada pengertian sama sekali. Ini nanti gue lama-lama amalu kumululu gua. Ada juga yang sampai ya Allah sampai itu ya. Pisah gitu, jangan sampai teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Ayolah. Banyak loh yang mengganggu kita ya gara-gara dia broken home gara-gara begini. Betul, Terus ya. korbannya anak-anak juga gara-gara Betul. seperti itu. Nah, ini tolong teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali. Gitu. Kalau bisa di-share video-video saya. Ya, Terus kasih tonton pasangan-pasangan kita biar bisa mengerti ya, Bun ya. betul. Iya, karena penting banget kalau nggak seperti ini ya. Biar kalian mengerti dan memahami. Kita tidak bisa menyalahkan dan pasangan kita itu adalah orang yang peran yang paling penting. Penting banget. Nah, ketika kita sudah pemulihan, kamu bersyukur kepada Tuhan lewat sababnya itu pasangan kita, entah suami maupun istri. Kenapa? Mereka yang sempat mensupport kita. Itu. Nah, bila mana seumpama video-video saya manfaat dan untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, maka ini penting kalau emang di-share tolong yang baru bergabung di channel saya yang belum subscribe di channelnya Kang Sunandi ini. Nah, seperti itu. Jadi coba deh teman-teman bisa lebih memahami ya di channelnya Kang Sunandi nih. Kalau bila mana ini manfaat, coba di-share. Dan ini penting untuk pasangan-pasangan kita. Seperti itu teman-teman. Iya. Nah, untuk motivasi pun yang terakhir penutupan ini. Ya. Durasinya udah lama banget ini soalnya. Udah panjang banget ini durasinya, buset deh. Jadi ayolah teman-teman semuanya ya, berikan satu tadi ya support system yang baik dari kita sebagai pasangan ya, Iya. orang yang terdekat, terus berilah semangat ya, Betul, motivasi untuk pasangan kita itu lebih lagi bisa cepat untuk kembali pulih, kembali bisa hidup normal. Akhirnya kita bisa merasakan atau mengembalikan lagi kebahagiaan kita yang selama ini hilang ya pada saat pasangan kita terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder. Ayolah ya. Semangat. Nah, terus juga suka mengingatkan Ya, ini kalau kita ada waktu itu di pagi hari suruh olahraga. olahraga jalan kaki di pagi olahraga. hari ya, bareng olahraganya. Ayo. Betul. Dan saya pun juga bisa sembuh itu bukan karena obat, bukan karena herbal, bukan. Betul. Saya sembuh total begini tanpa obat, Tanpa tanpa herbal. Ya, sembuhnya secara alami. Alami saya, teman-teman, ya. alami. Dan selalu diingatkan, ayo olahraga. Walau seketika pada waktu itu malas. Nah, kalau pasangannya emang lagi sakit itu malas, kamu yang mempunyai pasangan tuh diberikan semangat, diberikan support. Ya. Ya, diberikan support ya. Ayo semangat, walaupun hanya 10 menit. Ayo awal-awal kamu harus berani. Iya, Kamu harus itu bisa. yang Nah, itu paling penting banget. ya, melatih mental pasangan kita Iya. teman-teman ya untuk keluar rumah berani, apalagi olahraga di jalan kaki di pagi hari itu benar-benar Betul. banyak banget manfaatnya. Nah, terus juga kalau memang si penderita asam lambung GERD anxiety ini lagi males nih, Ya. lagi males kemana-mana, lagi males olahraga gitu ya. Kita sebagai pasangannya yang sehat ini selalu diingatkan dengan lemah lembutnya. Berikan semangat, berikan support, berikan dukungan, yaitu dengan caranya nggak harus omongan nih, semangat, ayo semangat, nggak bisa orang sakit, semangat, nggak bisa. Pengayoman, Iya. dibujuk agar dia mau olahraga, agar dia mau pergi-pergian. Saya pun dilatih pergi ke Ramayana sama istri. Iya. Ya sendiri, mau ayo begitu selalu sama istri.
Nah begitu teman-teman. Nah itu teman-teman video-video dari saya ini durasinya hampir mau sejam sendiri nih. 1 jam. Jadi itu kepanjangan ini rekor nih ya dari ratusan video ya. Nah ini di rekor yang paling panjang ini karena ini sangat penting teman-teman. 1 jam ya. Nah, Agar untuk bisa mengedukasi pasangan. betul. Jadi untuk teman-teman ya untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya. Kalau memang video-video saya itu manfaat ibu ya, tolong di share, suruh dengarkan pasangan-pasangan kita agar pasangan kita itu bisa mengerti dan bisa memahami pada penderita gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder ya. Baik teman-teman, jangan lupa juga saya mengingatkan kalau memang channel YouTube saya itu memang manfaat ya, tolong di share teman-teman. Kalau memang manfaat di share, terserah di akun TikToknya, terserah di akun apapun di media sosial, di sosial media gue share deh. Kalau memang bisa manfaat, membantu ya teman-teman yang lain. kasihan. Mudah-mudahan dengan adanya video-video saya itu kalian bisa menjadi wasilah agar kalian bisa nambah baik, nambah sembuh, ya nambah apalagi sampai benar-benar sampai sehat, sembuh total. Amin. Normal, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya paling tidaknya ada video-video saya itu bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, ya sedang merasakan tidak nyamannya sensasi dan sebagainya itu ya. Baik teman-teman ya, untuk para subscriber semuanya, untuk viewer semuanya, viewer saya juga, kalau memang bermanfaat di channelnya Kang Sunandi, tolong di share ya, tolong dipahami, dicerna dengan baik agar teman-teman bisa untuk memahami sampai benar-benar paham. Ketika kita lagi kambuh lagi apa itu bisa menangani, insya Allah itu pasti. Saya doakan teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan jadi jalan wasilah agar buat teman-teman bisa menjadi jauh tambah semangat, jauh bertambah fresh lagi, semangat lagi, insya Allah ya. Apalagi sampai benar-benar sembuh total. Baik teman-teman, nanti saya akan sambung lagi di video-video sebelumnya ya berikutnya, dan saya Kang Sunandi dan Bunda. Jangan lupa juga subscribe tuh di Bunda NH itu untuk para pasangan-pasangan. Bagaimana cara untuk menghadapi pasangan-pasangan yang terkena asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder ya. Itu saja teman-teman ya, dikatakan mohon maafnya barangkali salah-salah kata yang kurang berkenan ya. Sebenarnya kalau pengalaman itu banyak Banget wah ya. handphone saya udah nggak cukup, ngeblanknya aja nggak baru seberapa ini. Ini serius baru seberapa ini gitu. Tapi insya Allah teman-teman mudah-mudahan jadi pasti ada manfaatnya. Gitu teman-teman. Jadi al insan dan makanul khotawan nisan, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata, cilacap kawuk anten, bok menawa salah ucap, nyuwun aku pangapunten. Ubur-ubur ikan lele apa tuh? Ayo cepet sehat le. Ayo cepet sehat le tuh begitu. Jadi itu teman-teman ya, insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Jadi saya minta maafnya, mudah-mudahan ini jadi manfaat. Jumpa lagi nanti di channel YouTube-nya Kang Sunadi dan Bunda NH. Itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi manfaat ya. Semuanya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.